Hai, Hai, hai guys, guys. hai, hai. Hai. Kembali lagi di channel kita yang bernama Susu Cang. Susu Kacang. Susu kacang ya? Ya, susu kacang. Susu kacang, suka kacang. Kembali lagi di podcast tidak penting. Siang hari ini kita ada di rumah teman kita yang bernama Basur ya. Basur ya, Basur ya. Ya biar ntar ya perkenalkan diri ntar ya. Oh ya, dia adalah seorang entrepreneur yang tidak begitu terkenal. Dia adalah seorang peternak ikan lele. Koi dia. Koi. Oke. Inilah dia teman kita berdua. Silakan perkenalkan Perkenalkan dulu diri. sebelum saya memperkenalkan diri. Oke, nama saya Sastra Utara, sering dipanggil Sastra ya. Enggak dong, Basur dong. Basur dong. Akrab dipanggil Basur. Basur, ya. Iya di Bangli. Kalau di tongkrongan kita akrab Sat. Sas ya. Basur lah. Basur. Oke. Oke, gini tuh kedatangan Jide sama saya nih Ya. sini nih mau nanya-nanya nih, mungkin teman-teman di luar sana pengen tahu sih sisi Tentang berternak koi Koi, seperti betul. apa sih ininya? Apa ribetnya, terus bagaimana pemeliharaannya, terus berapa untungnya, untungnya berapa sih, ruginya, berapa gitu. ruginya, Mak. Keluh kesah tentang mengurus koi dan berternak koi dan berbisnis koi itu seperti apa sih gitu. Dan kira-kira kapan bangkrutnya, Mas? Kapan bangke? Sorry. kopinya kita sambil. Kopi dong. Kopi. Biar Siap. biar Silakan. biar rumah timpang. Bang dulu. Bang. Anggap aja rumah sendiri, oke? Ya. Gini Sur. Pertanyaan pertama mungkin Sur. Ini buat teman-teman juga. Banyak yang nanya di DM. Ada yang ada DM ini bangsat. Awal memulai usaha mulai koi. usaha koi. Tolong Awal- suaranya kerasin dikit. Kalau Awal terjun gitu, awal terjun. Payung kapan ya? dimulai Pas kuliah semester akhir, belum tamat, langsung nyebur di Koi. Sampai sekarang jadi sih. Tapi itu bulan 2018 ya mungkin ya. 2018. Tahun sorry. Oh, 2018. Tapi di 2018 kolam ini udah ada. Kolam ini belum. Belum. Saya merintis dari nol dari kolam kecil. Di situ sambil jual pakan, sambil itu garap kolam. Yang ngajarin Ngajarin kayaknya nggak ada sih kita. Oh, Cuma ada sih otodidak teman ya, otodidak ya. teman yang ya sharing aja sih. oh gitu. Terus kalau setiap ada nggak kesusahannya buat ngurus koi, bagaimana harus kalau misalnya buat kolam. Nah, kolam tuh harus engken tebel nih gitu loh, maksudnya. Plastiknya ada di bawah. Tebal lo. Tebel ketebalannya, terus apa tuh namanya? Dalam kolamnya seperti apa, Iya. seberapa? Itu standar Harus dari ada ya? kolam koi. Standar koi lah. Oh, Standar koi. Oh, semakin besar semakin bagus. Apa nggak juga? Enggak sih, kalau kita kan dari dulu garapnya sesuai dengan landscape rumah dulu. Kalau emang ada lahan, Ya. kita buatin gede. Tapi Oh. kalau emang ownernya lagi pengen buat yang gede, ya gede gitu. Oh gitu. Tapi nggak emang benar sih. Tapi kalau emang kolam koi sih sebenarnya ada standarnya sih kakak. Di sini kedalaman cuma minimal 80 lah kita. Kalau kita selama kita garap gitu. Kalau kurang dari itu ya kemungkinan ikannya kalau loncat. kena air hujan, kena panas dia jadinya pH Ada suhu airnya jadi nurun. nggak atau- swing dah. Swing jadinya ikannya cepat kolap. Oh, cepet kolek. Terus, nah, Lain grogi cang. ini santai kan namanya suka-suka ngopi, aja. ngopi. Suka-suka aja lo. Maksudnya biar orang menghujat loh. Ya.
Sabun. Kita nancing orang ya. Orang yang penting tak kesini nggak? Kita tampung kok sade kan. Sing yang penting tak kesini nggak? Oh, sini nggak? Sing. Cang nih nggak? Nah, gen kan dek gitu. Untuk gini juga Ada perlawanan po. untuk apa misalnya kolam koi nih yang paling gede dibuat sama Naito Koi itu berapa dan berapa ukurannya dan Kedalaman ukuran. siapa di mana sih tempatnya tuh? Tempatnya kemarin kami ada di Arena Living mungkin ya. Di Arena Living di Daerah mana? Sanur. Di Sanur. Sandur. di sana. Oh. Itu gedenya 2 kali 5 mungkin. Gedenya 2 meter kali 5. Dua kali. Oh, itu paling gede. Itu paling gede. Untuk Tapi dibuat kalau untuk di- dibuat Naito Koi. Tapi Yang- kalau paling gede ya di sini. Oh, Yang ini paling gede. ini berapa sih ukurannya, Ci? Ini 6 kali 360 deh. Oh, Panjang 6 kali lebarnya 360. ini pakai kolam renang bagus kayaknya. Tapi Ya, tapi sih kerennya di ide ya. Ya, Keren sih kolamnya. keren, ya. Apalagi ikannya yang gede-gede ya. Nah, untuk ikan nih. Ntar lu, tetap di kolam dulu, di kolam, Kolam dulu. dulu. Oh. Gua Gini. Ada yang bilang nih, kalau buat kolam nih, sebelum kita memasukkan ikan nih ke dalam kolam, apakah ada step-step atau langkah-langkah dulu biar ini kadang-kadang teman-teman ada yang punya koi nih baru selesai jedek dikasih ikan langsung mati gitu. Apa sih sebenarnya penyebabnya itu? air sih mungkin ya. Sebelum kesana saya bukan menggurui sih di sini. Ya, sharing lah. Saya juga pemula gitu. Ya. Sebenarnya Saya kalau juga pemula nih. Ya, Cek. Engken Jo. Nggak, sebelum masuk emang ada treatment sih dari kita. Misalnya kita kan jual ikan juga di sini. Sebelum masuk kolam ikan wajib dikarantina gitu selama 12 hari. Nah, Makanya Kayak- sebelum ada Covid kita udah tahu. Udah tahu cara karantina yang benar di itu swab gimana. dulu nggak ikannya? Enggak ada swab. Oh, berarti Paling di rapid dicek. aja, Ya, rapid di aja. rapid Gitu. lah. Di rapid. Oh, berarti cuy. ada di karantina. Ya, di karantina. Karantina itu di kolam yang lagi Sabtu apa ada tempat untuk karantina emang? Emang ada khusus di bak kita sebelum masuk kolam ya harus steril dulu. Misalnya kita beli di Surabaya masuk ke Bali harus dikarantina dulu. Karena dari Surabaya ke Bali itu airnya beda gitu. Jadi nggak mungkin kita langsung masuk Oh, gitu. gitu. Seminggu berarti ya, 7 hari. Ya 12 hari 12 hari. maksimalnya. Paling seminggu sih orang-orang. Wah, Nah, ada lagi nih, itu kan di ikannya, tapi di kolamnya setelah digarapnya kolam ikan nih, kadang-kadang ada yang direndam pakai apa namanya, pohon pisang loh. Ya Itu mitos apa emang harus ada emang gitu ada ya? fungsinya gitu. Oh, iya kata orang sih dari dulu kan itu kan istilahnya ya mungkin mitos juga sih. Misalnya kan sebelum ada kita bikin kolam nih, otomatis kan ada semen. Ya, ya, Semennya itu yang dinetralin jadi biar airnya ikannya nggak langsung kaget. Kaget ya. Habis itu ada juga berapa harinya? Itu berapa ya? 3 hari 5 hari. 3 hari 5 hari. Cuma sekarang kalau di kita sih nggak ada pakai pohon pisang. Mungkin pakai PK sih. Apa namanya? PK. Oh, Itu lo PK. pakai di perawat biasanya. Oh, Penghilang kuman gitu ya. Nah, untuk gini sih keren berapa sih, keren. untuk nah itu koi sih seberapa sering udah dapat komplain dari pelanggan? Ini komplain yang baik Ya, apa? komplain dari pembuatan kolamnya. Oh ya, kolam. Dari Kan kolam- biasanya banyak nih. Kolam kolam dulu, ke koi ya. ya. Ya, Kolam. kolam. Kalau kolamnya biasanya Hmm. kalau yang sering tak dengar nih, maksudnya banyak nih apa tuh namanya pembuat Jasa-jasa kolam, yang jasa-jasa bakal. pembuat kolam koi itu biasanya kalau paling sering tuh mengalami kebocoran. Kalau enggak Gambar tidak sesuai dengan gini Juga kedalamannya sih. hampir terlalu dalam sehingga kapasitas gininya atau apalah itu gini paling gini apa tuh namanya paling sering komplain tuh Riskan, yang gimana riskan. sih gitu. Gini sih sebenarnya kita ini mengikuti buyer dari customer Request gitu. dari Buyer customer. request. Kita ngasih gambar, Nah, otomatis nggak semua yang kita kasih itu bisa jadi dituangkan ke dalam Ya. kolam. Karena gini, kita ngasih RAB misalnya ke customer
sekian gitu Pak, ini diri kita segini gitu. Tapi kadang kan orang ada yang totalitas ya oke aja, besi sekian dengan apa, dengan nirabe yang kita kasih oke gitu. Kadang-kadang ada Lo muka lo yang serius nih. kadang-kadang gini. koi apa yang Jawa banget? Koyo Anjing. apa? Koi yang ngene. Yo pas. lanjut. Udah seru. Oke, sorry. Anggap Oke. dia. Di mana kita? Oh, lanjut ya. Ya, Sesuai dengan budget kan, sesuai dengan budget berapa? Tapi kadang-kadang kita ngasih spek besi sekian dengan mirabe segini. Kadang ada orang beli, kita ada budget segini Bagi aja. cung. Jadi kita nyocokin dengan budget seorang, tapi kita ngasih resiko gitu loh. Dengan ini kita beli mau ngulangin besinya dengan misalnya kita kasih jarak 10 nih gitu. Kita kasih 20 gitu. Ya kita kasih aja ininya resiko yang kita pakai jangka panjang gitu kan. Oh, berarti sebelum customernya request, misalnya kurang ada di customer tuh request tapi kurang standarnya di gini nih, Ya risiko dia sendiri ya, gitu. risiko dia Kita udah ngasih standar kolam koi pokoknya jangka panjang gitu. Kalau memang dia yang mau ngurangin dari spek kita buat itu ya kan pasti ada ini resiko ya bocor gitu. Oh. Dia pasti udah ngerti lah customer. Kalau komplain sih misalnya kita memang wajib ada garansi misalnya 6 bulan, 3 bulan gitu. Sesuai perjanjian dengan nilai kontraknya aja sih gitu. Ya kita kerja 2 minggu gitu kan. Setelah itu kan ada tes kebocoran tuh sebelum kita kasih pure ke customer. Kita kasih 1 minggu tes kebocoran dengan air, dengan sudah ada gitu loh. Airnya maksudnya udah masuk ke Berarti kolam. dapat garansi, udah garansi. Ya, kalau memang udah sip baru kita lepas. Oh gitu. Selama udah nih berapa kolam udah dibuat oleh Naito Koi 88? Kalau kolam dari nol berapa Udah berapa customer lah Ya, yang membuat kolam dari Bina itu Koi. Oke, untuk teman-teman jika ingin Benar. Masuk nih, masuk apa tuh sponsor. namanya, ingin membuat koi, ya membuat kolam dong. membuat kolam Bisa hubungi. bisa untuk membuat kolam koi bisa hubungi Nih. Basur Sastra Atau kalau nggak DM aja di Instagramnya di mana Sir? Nah itu koi 88. Nah itu Sama koi Nah, 88. Nah, Cek di tugen cek. Oke, lanjut Sir. Lanjut sur. Apa ya? Ke dijawab. Nah, untuk budget nih. Sing. Kalau ntar untuk budget nih yang paling rendah sih untuk teman-teman juga harus tahu nih berapa budget yang terendah yang bisa buat kolam koi gitu. Standarnya. Itu termasuk ukuran sih. ya itu Ukuran kan mempengaruhi ya budget. itu kok. Oh, kurang. Tapi kita misalnya pakainya per meter perseginya 3.500 sama bahan. Oh berarti Jadi kalau teman-teman punya uang 3.500.000 jadi kolamnya. enggak, bukan. belum tentu. Diukur dulu. Ukur Diukur men, dulu, masa men. mau bikin kolam koi 1 meter persegi itu mending kolam lele aja. Kalau ada segitu gue juga mau. Oh, dia 3.500.000 per Meter Per meter. persegi. Pokoknya kita ukur dulu. Meter perseginya berapa, nanti dikali 3.500. kita penonton kali aja dulu. Paling Gitu dah. Nah, paling kecil yang pernah dibuat nih dari Naito Koi paling kecil berapa Segini. sih ukurannya? Nih, sekolam cupang. Geblek. Dok. Goblok. Kalau kita sih kalau emang kita buat dari nol emang nggak pernah nyaranin buat yang kecil gitu. Kalau misalnya terlalu kecil Ya, mending nggak maksudnya yang gini. Nah, yang- tar dulu. Nah, Kalau misalnya terlalu kecil emang pasti kita saranin nyari landscape yang lebih gede. yang standarnya aja lah, standar kolam koi. Paling kecil 2x1 lah, itu udah kecil Wah, sekali. kayak rumahnya dia dong. Asik. Apa itu? Kuburan.
Ini berarti jedau ya? Yuk lanjut, entar dulu, apa dulu, set nih. Oke. Apa itu? Kuburan. Apa itu? Jok bangsat. Sih maksudnya biar Lewat. biar lanjut. Apa itu? Kuburan. Dua kali satu tuh kan rumah lu. Rumah iya. lu lah. Nanti Kadang- masa depan sih. Kadang kan gitu loh, perumahan-perumahan itu JK yang PTN gitu kan nggak ada lahan, ya terpaksa kita buatin dengan ukuran segitu. Nah, mengenai mitos nih ya, mitos nih mitos. buat teman-teman juga pasti banyak diceritain sama orang-orang tuanya yang katanya kalau bikin kolam nih, Katanya. bikin kolam kalau Koi. di kolam nih Iya. nggak koi doang anjing. Nah, maksudnya yang Digali di bawah tanah lu. disetarain sama tanah, maksudnya digali di tanah gitu misalnya. Itu katanya berhantu cuy. Benar nggak sih? Oh tergantung kita nangkepnya. Ini kan digali kan, gali Digali juga. dikit sih. Gali dikit bawah. Terus naik lagi ya. Intinya kan nggak gali kubur aja sih. Nggak, saya- Kalau kune maksudnya mitos orang Bali itu kayak itu termasuk teori konspirasi. Karena gini, kalau misalnya menggali tanah berat. Berat. Ini narasumber. Ah, Ini narasumber siapa? Siap. Curhat siapa ini ya? gua narasumbernya Iya, itu. si Mahatma Gandhi. Terus gimana? Katanya Menggali. kalau itu dah mitosnya tuh kalau berhantu sih, mitosnya kalau gali gini tuh berhantu. Terus teori konspirasi yang bisa diambil di sana tuh kenapa nggak bisa digali ya, merusak halaman tersebut gitu. Itu teori konspirasi ya. Sampai di mana tadi? Sampai di kolam nanti kan. Kita lanjut Kolam sekarang ke- udah. Kolam udah kan. Sekarang ke ikan. Ikan. Nah, ikannya kan besar-besar cuy. Leng mata aja ngulang-ngulang. Ikannya besar-besar kan, lumayan besar. Nah, kesusahannya buat pelihara ikannya nih cuy, ada perawatannya gimana aja cuy. Maksudnya nih, kan biasanya ada yang tumbuh jamur, Ya, kadang-kadang. Terus biasanya kalau ikannya apa tuh namanya lagi sakit tuh kayak gimana, kasih gini aja ya. Nah, intinya perawatan ikan dasar-dasarnya. Ya Keluhnya dari ikan kita rawat ke air dulu. Oh, rawat Dulu. ke air. Kita masuk, sun ikan tuh emang harus airnya udah siap. Mm-mm. Tapi kalau ikan memang mau, maksudnya gimana? Mau gede gitu lah. Ya biar bisa gede kayak gini nih, gimana peliharanya nih cuy. Ya. Kalau gede gini kita spare. Kalau ikan emang udah bagus ya, kita kan nyari ikan yang emang kualitasnya bagus, dari indukan yang jelas. Maksudnya kalau kita indukan import pasti, maksudnya importnya yang bagus juga gitu. Kadang kan ada import yang Biasanya kalau udah impor aja udah bagus, itu apa enggak? enggak juga. Enggak, Gitu. tuh. Kalau kita kan import nih, misalnya bakalnya emang udah gede kan, 70 gitu kita kawinin, pasti gennya gede gitu. Oh, gitu. Setahu saya sih gitu. Jumbo lah jadinya. Terus untuk jenisnya berapa ada jenis ikan sini di kolam-kolam? Kalau di sini aja ya. Ya di sini aja. Di sini kayaknya ada Beragam jenis nih kayaknya nih. ya ada 6 jenis lah di sini. Berapa? Ada 6 jenis 6 lah. di jenis. sini. Iya. Yang bisa lu Tapi yang paling gede ini apa sih jenis apa? Ini Midori, Komidori dia. Midori. Midori itu bukannya gini ya? Empat makan. nggak tahu, orang nggak tahu. Di Bali ada teman makan yang Midori. namanya House of Burger juga. Sedap anjing. Tapi kalau yang merah putih ini apa namanya? Ini kohaku sih. Ini jenis Kohaku. kohaku. Yang paling mahal Nah, yang paling mahal yang jenisnya. Oh, kalau jenis kita, kalau orang pun yang jual, kalau jenis mengikuti kualitas juga. Oh gitu Misalnya ya. kayak import gitu kan, Ah. import kualitasnya bagus, tebal, pasti beda harga. Kalau misalnya import nggak body pun jelek gitu kan, nggak jadi bodinya tetap murah. Nggak ada patokan sih dia. Nah kalau gini apa tuh ikan? Nah dari budget nih, ikannya yang tadi ukuran gede tadi tuh berapa sih kira-kira kalau misalnya ditawar nih, kalau kamu, kalau Stas mau jual nih. jual nih, ada yang nawar
Kira-kira mau dilepas berapa gitu? Kemarin nawar sih terakhir 10 belum kita lepas. Oh, Mungkin 10 juta ya? up dari update dari sana ya gitu. Oh gitu. Yang Terus penting nih. yang Kalau nah, di koi gimana ya, orang kalau emang udah bagus pasti dikunci gitu Ya, kan. gitu ya. Kasihan kita kan istilahnya dari kayak kecil. Bali tuh beli temen ya gitu. Nah, gitu. Beli temen. Soalnya kalau size kecil jadi gede itu nilai plusnya Nilai beda. plusnya Gitu. beda, Gitu. Kayak misalnya ikannya pun sakit pasti kawatnya beda. Beda, ya. Beda kalau kita beli yang gede, kalau besoknya mati ya nggak lalu ngena lah. Ya. Terus gini apa namanya? Kalau misalnya kan berarti kalau di koi itu besar tergantung, maksudnya harga yang mahal tuh tergantung dari besar kah? Dari warna kah? Apa dari gitu. jenis kah yang menurut yang bisa nih ini bisa ini koi nih Mahal gitu ya. biar bisa mahal tuh dari besar kah atau apa gitu. Kalau kita sih nangkapnya kalau maksudnya kayak itu gini, ikan yang mau mahal gitu kan maksudnya ya. Di sini tuh ada kategori sih. Modelnya gini loh. Ikan pausi mahal. Posisi bumbu kali. Terus, Misalnya kalau terus. ikannya kecil nih, saya segini. Ini kan satu warna nih. Ah. Apanya mahal kan gitu kan orang. Ya itu dah. Karena kalau ini body gitu. Oh body. Body yang bikin dia mahal. Oh Karena- tergantung sih ada yang dan ikannya nggak bocor gitu loh, nggak ada terus titik. bocor kayak gimana? Bocor Misalnya, kayak kan, gimana? misalnya kan ini kuning, Ya. ini ada hitam tuh bocor namanya. Oh, Kalau ini bocor semua nih merah nih. Nah ini emang jenisnya. Oh memang ini. Jo, mulutnya kayak Cijo. Tapi singkatnya karena Oke, durasi oke. durasi udah mulai lama Nah nih. untuk teman-teman yang pengen tanya lebih dalam bisa DM mungkin Naito, ya. Naito Koi ya, langsung ke DM-nya yaitu Naito Koi 88 bisa langsung. Dia nggak punya admin kok kayak pejabat yang suka. Terakhir nih, Cengen. pertanyaan terakhir mungkin buat Sastra nih. Oke. Jadi teman-teman yang mau bikin usaha kayak gini, apa sih yang perlu disiapkan? Motivasinya gitu loh, untuk motivasinya. teman-teman yang mau buat usaha atau mau buat kolam, mau melihara ikan sih. Itu aja sih terakhir. Motivasinya makan burger setiap hari ya. Masuk itu. Hai. Ya. Yuk. Kalau kalau saya pribadi sih lebih ke konsisten aja sih. Sebelum kita bikin suatu usaha itu harus ada pertimbangan, misalnya kayak Ini aku di sini. di satu daerah kita ada nggak yang perlu gitu loh. Misalnya satu daerah itu cocok nggak bikin usaha Bikin gini gitu usaha loh. gini. Kita kan nggak mungkin nggak lihat titik pasar dulu. Ah. Bisa aja sih kita bikin gambling gitu. Tapi kalau di desa ini nggak ada bayar kan nggak mungkin kita bikin gitu. Oh gitu. Oh kayak istilahnya nih lagi ini misalnya di Bangli nih pengrajin koinya lagi booming banget banget. gitu. Terus pengrajin kan kira kayu. Artisan. Maksudnya gini apa? Ya booming lah, koi itu Ya, booming koi. lah gitu. Oh berarti nyaraninnya di sini gitu itu ya. Ini kan saya kan misalnya dari pertama ini tanya teman-teman dulu gitu loh. Saya dari 2-3 orang. Gue cocok nggak bikin ini? Gitu. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting gue bisa ngebon gitu. Oh anjir. Yoi. Intinya konsistensi. Buat teman-teman yang pengen ngebon boleh kok di Naito. Usaha bom. Tapi udah Usaha mati karena bom anjing. Udah cukup deh kayaknya. Udah mulai bosen sih. Iya. Nggak sih, gua nggak bosen. Sebenarnya baterai HP lu aja anjing. Ya, Oke, thank you. Terima Oke, kasih. teman-teman. Itu tadi. Terima kasih sudah anjing. Lanjut. Bapak keren tuh. Iya. Terima kasih udah Stay tune. ya kalau mau nonton silakan. Kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa, nggak penting juga kan. Tapi kalau follow Naito Koi 88 penting. Penting dulu. Kalau yang pengen main koi gitu. Pokoknya selalu support Ya local terus brand lah. support. Kalau kata Dek Ungit itu namanya support lokalan Nah, ya. ya, local brand lah. Gitu. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Tunggu video kita selanjutnya. Tunggu selanjutnya. Bye. Bye.